Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 10 semester 1. Baik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas metode penelitian sejarah. Apakah metode penelitian sejarah? Jadi, sebelum kita memulai materi, para sejarawan ketika mau menyusun sebuah cerita sejarah itu pasti menggunakan teknik atau cara atau prosedur yang digunakan dalam suatu. Seperti hanya pada materi sejarah sebagai ilmu, maka sejarah dikatakan sebagai ilmu apabila sejarah tersebut memiliki metode. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai metode penelitian sejarah. Sebelum kita masuk ke metode penelitian sejarah, kita ke pengertian metode terlebih dahulu. Apa metode? Metode itu adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu prosedur atau cara, tahapan, langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu itu adalah metode. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yaitu teknik, yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan suatu masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur. Jadi, kata lain dari metode itu bisa diartikan sebagai teknik yang berupa cara yang lebih spesifik untuk memecahkan permasalahan tertentu dengan prosedur, dengan melaksanakan prosedur. Dari pengertian metode ini, maka kita dapat simpulkan apa itu metode sejarah. Metode penelitian sejarah adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang bersifat informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Jadi penelaahan atau pemahaman atau mempelajari atau menelusuri sumber-sumber yang berkaitan dengan informasi di masa lalu dan dilaksanakan secara sistematis. Itu adalah pengertian dari metode penelitian sejarah. Pengertian yang lain, metode penelitian sejarah adalah cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Jadi cara atau prosedur yang digunakan untuk meneliti peristiwa di masa lalu dan permasalahannya itu adalah pengertian metode penelitian sejarah. Baik, kita masuk ke ciri-ciri metode penelitian sejarah. Menurut Nasir dalam bukunya Metode Penelitian mengungkapkan bahwa ciri khas dari metode penelitian sejarah antara lain satu, metode sejarah lebih banyak menggunakan atau menggantungkan diri pada data yang diamati orang lain di masa lalu. Jadi metode sejarah itu pasti dan harus bergantung pada data di masa lampau. Kemudian yang kedua, data yang digunakan lebih banyak bergantung pada data primer dibandingkan dengan data sekunder. Kalau kita ingat penjelasan tentang sumber sejarah, ada data primer, ada data sekunder. Nah, di dalam metode penelitian sejarah pasti lebih menggantungkan atau lebih memilih pada data primer. Kenapa? Karena data primer kredibilitasnya itu sangat tinggi, 80-100% dibandingkan dengan data sekunder. Kemudian bobot data harus dikritik baik secara internal maupun eksternal. Jadi ketika data sudah ketemu, data yang primer,
kemudian dikritik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, metode sejarah mencari data secara lebih tuntas serta menggali informasi yang lebih tua yang tidak diterbitkan ataupun yang tidak dikutip dalam bahan acuan standar. Jadi metode sejarah itu selalu mengacu pada data atau informasi yang biasanya sulit sekali dicari atau terkadang waktunya sangat lama, kadang tidak dicantumkan dalam bahan buku atau acuan manapun, biasanya karena surat rahasia atau notulen itu yang hanya dimiliki suatu instansi atau lembaga pemerintahan tertentu ataupun individu tertentu, sehingga terkadang data yang kita cari itu sangat sulit. Nah, kalau dalam sejarah, apalagi data tahun masa kolonial, masa Indonesia Merdeka itu sangat sulit sekali dicari. Kemudian yang keempat, sumber data harus dinyatakan secara definitif, baik nama pengarang, tempat, dan waktu. Jadi sumber data atau data itu harus dinyatakan secara sah atau resmi. Siapakah ini yang dibuat? Siapa nama pengarangnya? Di mana tempat dan waktunya dokumen ini dibuat? Itu harus jelas, resmi. Kemudian sumber tersebut harus diuji kebenaran dan ketulenannya. Dokumen sesuai kondisi di masa lalu atau tidak. Biasanya untuk mencari itu biasanya dicari data pembantu. Kemudian fakta harus dibenarkan oleh sekurang-kurangnya 2 saksi atau tidak berhubungan. Jadi seperti itu. Untuk menguji kebenaran biasanya kita membandingkan antara sumber satu dengan sumber yang lain, apakah ada kesamaan atau adanya perbedaan. Baik, kita akan membahas rincian dari metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah itu prosedurnya ada empat tahapan atau 4 prosedur. Yang pertama adalah heuristik atau penelusuran sumber. Yang kedua adalah kritik sumber. Yang ketiga adalah interpretasi atau penafsiran. Yang keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah. Kita akan bahas satu persatu. Heuristik. Heuristik. Pengertian heuristik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah heuriskin, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menemukan. Dalam pengertiannya secara luas, heuristik adalah tahapan untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dan topik dengan topik atau judul penelitian. Jadi heuristik ini adalah tahapan atau proses di mana kita mencari sumbernya. Jadi sebelum kita meneliti suatu peristiwa, kita harus mencari sumbernya. Apa peristiwa ini benar atau tidak? Nah, maka kita harus mencari sumbernya sebanyak-banyaknya dari berbagai tempat. Tentu saja sumber yang kita cari harus sesuai dengan topik atau judul penelitian. Langkah-langkah heuristik dalam penelitian sejarah sebagai berikut. Pertama, 1. Menggunakan metode kepustakaan atau arsip nasional. Jadi kita bisa menelusuri perpustakaan atau arsip nasional, mencari data-data surat, koran, ataupun dokumen yang ada di perpustakaan nasional maupun arsip nasional untuk mencari data atau sumber yang sesuai dengan judul kita. Yang kedua, sejarawan bisa mengunjungi situs sejarah. Tentu saja situs ini yang berkaitan dengan judul atau topik penelitian. Jangan topiknya tentang
Hindia Belanda yang dikunjungi situsnya adalah tadi. Tentu saja itu tidak nyambung. Jadi yang dimaksud situs sejarah itu adalah yang berkaitan dengan peristiwa. Yang ketiga, melakukan wawancara untuk melengkapi data sehingga diperoleh data yang baik dan lengkap, juga dapat menunjang terwujudnya sejarah yang mendekati kebenaran. Jadi yang ketiga itu adalah melakukan wawancara. Tentu saja yang diwawancarai adalah tokoh yang merasakan atau melihat peristiwa itu. Jangan sampai yang diwawancara itu bukan yang sesungguhnya, artinya tidak melakukan peristiwa itu atau tidak berada dalam peristiwa itu, sehingga kebenarannya dapat ditemukan. Jadi cari tokoh tentu saja harus sesuai dengan topik penelitian dan orang tersebut mengetahui secara detail dan jelas peristiwa itu berlangsung. Nah, ini adalah contoh gambar dari heuristik atau penelusuran. Gambar yang atas ini adalah penelusuran arsip atau dokumen yang berada di arsip nasional yang ada di Jakarta. Jadi semua orang sarjanawan sejarah itu pasti datang ke sini untuk menelusuri arsip. Jadi ini adalah ruang registrasi, kemudian ini katalog digitalnya untuk mencari informasi, kemudian setelah ketemu arsipnya dicari, kemudian melakukan pemesanan arsip mana yang akan dibaca, kemudian arsip tersebut dibaca di ruang sini. Di sini ruangnya agak dingin sekali, sekitar 15 derajat, jadi sangat dingin sekali karena ini berhubungan dengan dokumen yang sangat lama. Jadi kalau kertas itu kalau usianya sudah ratusan tahun itu kadang bisa pecah. Bahkan puluhan tahun itu warnanya sudah berubah menjadi kuning dan itu kalau dipegang itu kayak rempeyek jadi sama sekali pecah. Jadi harus membutuhkan suhu yang dingin agar terjaga kelembapannya. Kemudian di yang nomor 2 ini adalah salah satu ruangan di Perpustakaan Nasional, di mana ini melihat foto sinematografi dari koran. Jadi koran itu di-scan, dimasukkan dalam sebuah list, kemudian nanti seperti prinsipnya LCD atau proyektor, jadi nanti foto dari koran itu akan ditampilkan di depannya, kemudian melalui sinyal ini kemudian dibaca, kemudian akan dipilih mana yang akan difotokopi atau yang akan diambil. Ini adalah ruangan di Perpustakaan Nasional yang bagian koran. Kemudian ini adalah arsip daerah yang ada di Madiun. Yang sebelah kiri ini adalah arsip daerah yang ada di Kabupaten Madiun, berada di Jayan. Kemudian yang ini adalah kantor arsip yang ada di Kota Madiun, yang ada di dekat alun-alun. Jadi siapa tahu dari kalian yang ingin meneliti sejarah, berarti ada 2 kantor ini yang bisa dikunjungi. Contoh heuristik. Di dalam tugas nanti, silakan kalian melihat contoh dampak tanah longsor di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016. Yang pertama adalah nama sumber yang dicari. Berarti sumber apa koran adalah lokasi mencarinya di mana? Di internet, di kantor pemerintahan, jenis sumbernya atau koran, majalah. 2. Titik sumber. Titik sumber pengertiannya adalah
sebelum kita masuk ke kritik sumber, kritik itu secara tersendiri adalah produk atau proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan agar terhindar dari fantasi atau manipulasi atau fabrikasi. Jadi kritik ini tujuannya adalah suatu proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan agar terhindar dari fantasi atau imajinasi, angan-angan, khayalan, manipulasi, dan fabrikasi. Jadi kritik sumber ini di dalam sejarah artinya sangat penting sekali karena ini upaya untuk membatasi atau mencari kebenaran di dalam kesimpulan. Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentitas dan kredibilitas sumber dengan cara melakukan kritik sesuai dengan kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan objektivitas suatu kejadian. Jadi yang dikritik adalah sumber. Jadi setelah sumber itu kita terima, kemudian kita baca. Ketika kita baca, kemudian sumber ini akan kita kritik. Apakah sumber ini otentik, asli? Apakah sumber ini kredibilitas atau dapat dipercaya, siapa yang membuat? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan objektivitas. Jadi kritik ini suatu prosedur secara ilmiah. Skema kritik dalam sejarah. Jadi ketika kita melakukan kritik, kita prosedurnya pertama adalah kita mencari sumbernya, kemudian setelah sumber itu kita dapat, kemudian kita uji kebenarannya atau akurasi ketepatan sumber tersebut. Bagaimana cara kita menguji sumber tersebut? Ada dua cara, ada kritik ekstern, ada kritik intern. Dari dua kritik yang kita lakukan, kemudian akan melahirkan fakta keras atau hard fact. Fact ini adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan atau tidak ada fakta lain yang mengganggu. Contoh, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Itu adalah fakta keras. Tidak bisa dibantah. Tidak ada orang yang membantah, oh sebenarnya yang merdeka itu tanggal 16. Tidak ada. Semua yakin bahwa 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan. Itu adalah fakta keras. Kemudian dari fakta keras inilah akhirnya melahirkan suatu kebenaran atau truth. Ini adalah skema kritik dalam sejarah. Jenis kritik sumber. Ini kita tahu tadi ketika kita melakukan kritik ada dua jenis kritik yang kita lakukan. Ada kritik internal, ada kritik eksternal. Kita akan membahas dulu kritik internal atau kritik dalam. In berarti dalam. Jadi yang kita teliti atau yang kita kritik adalah isinya sumber, dalamnya sumber. Itu pengertiannya. Jadi kritik internal adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, keaslian sumber, keterpercayaan sumber. Artinya, apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, digecokkan, dan lain-lain. Jadi, kritik internal itu ada kritik isinya sumber yang kamu dapat. Apakah ini bias, apa dapat dipercaya, apakah ada manipulasi, nah itu adalah kritik internal. Kemudian, kritik internal ditujukan untuk memahami teks. Kritik internal ditujukan untuk pemahaman isi teks, diperlukan latar belakang, pemikiran, dan budaya penulisan. Jadi ketika kita membaca isinya, kita harus tahu dulu bagaimana latar belakang dan pemikiran si pembuat sumber itu atau membuat naskah itu. Apakah bagaimana budayanya, apakah dia menulis itu terpengaruh pikiran atau budayanya. Isi teks seringkali multi-interpretator atau bermakna ganda dan sering dimaksudkan sebagai dengan sudut pandang Indonesia. Jadi
karena yang bikin data itu adalah manusia, tentu saja terkadang itu sumber itu mengikuti sudut pandang penulisnya. Contoh kasus, ketika kamu meneliti penelitian dokumen-dokumen sejarah tentang Trunojoyo ataupun tentang Ronggowarsito dari Bupati dari Madiun, di dalamnya pasti berisi tentang menjelekkan Ronggowarsito. Hal ini karena sudut pandang penulis waktu itu, yang menulis ada orang Belanda, itu benci terhadap Ronggowarsito. Otomatis ketika dia menulis itu yang ada adalah cerita keburukan atau kejahatan yang dilakukan Ronggowarsito. Padahal di sisi orang Indonesia, Ronggowarsito adalah seorang pahlawan yang melawan Belanda waktu itu. Jadi ketika kita mengkritik isi sumber, dari kita menerima sumber dan kita baca sumber, jangan langsung percaya. Kita harus memahami dulu bagaimana penulis ini sudut pandangnya. Jadi kita harus paham. Yang kedua adalah kritik eksternal atau luar. Kritik eksternal adalah usaha untuk mendapatkan otentitas sumber dengan melakukan penelitian terhadap fisik terhadap suatu sumber. Jadi, kalau internal tadi isinya, kalau eksternal itu luarnya, bungkusnya ibaratnya. Bagaimana kertasnya, bagaimana tulisannya, apakah sudah diduplikat, ataukah asli, ataukah turunan, itu adalah kritik eksternal. Kritik eksternal mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber. Jenis fisik dari material sumber, katakan dokumen atau arsip, adalah kertas dengan jenis, ukuran, bahan, kualitas, dan lain-lainnya. Jadi, kritik eksternal itu berkaitan dengan bahannya, fisiknya sumber. Kritik eksternal adalah kritik fisik yang sesuai dengan anak zaman. Tujuan kritik sumber sejarah. Dalam melakukan kritik sumber, kita memiliki tujuan yang pertama adalah mendapatkan sumber sejarah yang dapat dipercaya atau kredibel. Yang kedua, sumber sejarah yang kuat oleh penguatan saksi mata atau eyewitness. Yang ketiga, sumber sejarah terjamin kebenarannya atau truth. Yang keempat, sumber sejarah yang tidak dipalsukan atau unfabricated. Yang kelima, sumber sejarah yang handal atau reliable. Jadi, itulah tujuan dari kita melakukan kritik sumber. Sumber sejarah ini adalah skema dari tujuan dari kita melakukan kritik sumber. Yang pertama, kita ingin mencari otentik atau sumber yang dilaporkan benar atau sesuai dengan keadaan senyatanya atau aslinya. Kemudian kita melakukan kritik karena ingin mencari aslinya, sumber yang tidak dipalsukan, sumber ini asli atau dipalsukan. Kemudian kita melakukan kritik sejarah karena untuk mencari kredibilitasnya, sumber sejarah ini dapat dipercaya atau tidak. Kemudian yang terakhir, kita melakukan kritik sejarah karena integritas. Artinya sumber sejarah yang memiliki kualitas kebenaran yang dapat dipercaya. Contoh kritik. Nanti dalam tugas kalian bisa mengisi nama sumbernya setelah kalian cari dalam tabel heuristik, kalian cari sumbernya, kemudian nama-nama sumber tersebut kalian tulis di dalam sini, kemudian kalian kritik eksternal dan kalian kritik internal. Ketiga, interpretasi. Interpretasi atau penafsiran. Interpretasi adalah penafsiran terhadap sumber
yang menggambarkan suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Jadi kita itu menafsirkan, menghubungkan, menganalisis, mensintesa sumber data atau fakta yang kita temukan untuk memberikan pandangan terhadap suatu peristiwa. Atau dengan kata lain, interpretasi adalah usaha sejarawan dalam menggali informasi dari sumber sejarah berupa data-data fakta yang harus ditafsirkan sehingga dapat mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi interpretasi itu kita menggali informasi dalam sumber, kemudian kita tafsirkan, kita kurang, kita ungkap kebenarannya di dalam peristiwa itu, sehingga akan terjadi suatu pandangan baru tentang suatu peristiwa. Skema interpretasi sumber sejarah. Ketika kita mendapatkan sumber sejarah, kemudian kita memperoleh data-data dalam fakta tersebut, tentu saja fakta itu tidak berdiri tunggal karena sumber yang kita temukan banyak. Pasti akan banyak sekali fakta-fakta yang akan kita temukan. Kemudian dari fakta-fakta itu kita hubungkan, kita interpretasi, kita tafsirkan. Apakah ada kaitan antar fakta-fakta ini? Apakah ada dampak dari antara fakta 1, fakta 2, dan fakta 3? Apakah yang mempengaruhi fakta 1? Ini kita tafsirkan. Kemudian akan pada akhirnya akan menjadi kebenaran dalam cerita sejarah. Historiografi. Historiografi ini berasal dari dua kata, historio dan grafi. Histori adalah sejarah, grafi adalah penulisan. Jadi historiografi adalah penulisan sejarah. Secara kesimpulan, pengertian secara luas, historiografi adalah cara untuk merekonstruksi suatu gambaran masa lampau berdasarkan data yang telah diperoleh yang didahului dengan penelitian. Jadi setelah kita mencari sumber kritiknya, menggabungkan, menafsirkan dengan interpretasi, kemudian kita tulis. Setelah terbentuk ceritanya, baru kita tulis. Itu yang disebut dengan historiografi. Pada tahapan ini, rangkaian fakta yang telah ditafsirkan akan disajikan secara tertulis, sehingga menghasilkan kisah atau cerita sejarah. Skema dari historiografi. Jadi, dari sumber sejarah yang kita peroleh, kemudian kita lakukan kritik eksternal maupun internal untuk mencari beberapa fakta. Setelah fakta tersebut ketemu, baru kita interpretasikan. Dari kita interpretasi tersebut, ketemulah fakta keras dan fakta lunak. Kemudian dari kedua fakta ini, kita akan melakukan penulisan atau historiografi. Di dalam melakukan historiografi ini, ada tekniknya atau cara penulisannya. Ada expose, ada eksplanasi yang akan kita bahas dalam materi setelah. Penulisan sejarah atau historiografi eksplanasi. Eksplanasi adalah analisis kritis yang bermuara pada penjelasan atau sintesis sejarah. Analisis kritis ini atau eksplanasi ini berpacu pada hukum kausalitas atau menjelaskan peristiwa sejarah dengan merangkai beberapa fakta dengan sintesis hubungan sebab dan akibat. Jadi penjelasan secara analisis kritis terhadap suatu peristiwa sejarah dilihat dari hukum sebab dan akibat atau kausalitas. Skema penulisan kausalitas. Jadi dari beberapa sebab ada sebabnya itu mungkin dalam suatu peristiwa itu ada banyak sekali sebab. Tapi dalam sebab tersebut ada sebab utama sehingga melahirkan suatu peristiwa. Dari peristiwa inilah akan mengakibatkan berakibat sesuatu. Dari akibatnya itu akan melahirkan perubahan. Itu
adalah konsep penjelasan atau penulisan dari eksplanasi. Penulisan sejarah yang kedua adalah hermeneutika. Hermeneutika adalah analisis penjelasan masa lalu dengan mencoba menghayati atau dengan empati menempatkan diri dalam alam pikiran pelaku sejarah dan berusaha memahami apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diperbuat pelaku sejarah. Jadi hermeneutik ini lebih mengacu pada bukan hanya peristiwa tetapi pemikiran para pelaku di masa lalu, apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka buat. Itu adalah penulisan dari ciri khas penulisan dari hermeneutika. Jika kita susun skema penulisan hermeneutik seperti ini, jadi peristiwa, dalam mengkaji suatu peristiwa itu kita melihat pelakunya, dari pelaku itu akan menghasilkan suatu sumber sejarah. Dari sumber sejarah ini menghasilkan sebuah karya, pemikiran, perasaan, dan perbuatan. Metode penulisan motivasi, yaitu analisis penjelasan masa lalu dengan menganalisis motivasi pembentukan peristiwa tersebut dari pola pikir dan sudut pandang psikologi pelaku. Jadi ketika menulis peristiwa di masa lalu, kita menganalisis motivasinya, mengapa orang di masa lalu mau melakukan itu, apa yang menyebabkan motivasinya melakukan gerakan itu. Itu adalah ciri khas model penulisan motivasi. Berbentuk eksplanasi kausal atau penjelasan secara sebab akibat, di mana akibat merupakan suatu perbuatan yang intelijen, sedangkan sebab merupakan pemikiran di belakang perbuatan itu. Jadi akibat itu merupakan perbuatan yang terpikirkan atau terencana, sedangkan sebab itu merupakan kejadian yang melatar belakangi dari akibat. Kemudian bentuk tingkah laku yang berpola. Jadi model motivasi itu selalu menceritakan tingkah laku yang berpola. Berpola itu berarti memiliki ciri khas atau gerak-geriknya sama, atau mungkin skema yang sama, tingkah lakunya atau ceritanya itu pasti habis ini, habis ini, habis ini. Jadi berpola, terstruktur, tersistematis. Pada dasarnya, model ini menekankan pada penggunaan pendekatan psikohistoris yang berpijak pada teori psikoanalisis. Jenis penulisan sejarah. Penulisan bersifat deskriptif eksplanatif. Penulisan ini berisi narasi dan penggambaran secara kronologis fakta peristiwa yang telah diinterpretasikan tanpa suatu analisis yang lebih mendalam terhadap peristiwa tersebut. Jadi, penulisan yang bersifat deskriptif eksplanatif ini menggambarkan kronologis peristiwa apa adanya, digambarkan secara data dari awal peristiwa, puncak peristiwa, dan akhir peristiwa tanpa suatu analisis yang mendalam terhadap peristiwa tersebut. Jenis penulisan kedua adalah penulisan bersifat deskriptif eksplanatif. Model penggambaran peristiwa dengan menganalisis peristiwa berfokus pada sebab dan akibat serta dampak peristiwa itu. Jadi fokus dari deskriptif eksplanatif ini berpacu pada hukum sebab akibat. Apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut dan apa dampaknya dan apa kaitan antara dua peristiwa ini. Ini adalah deskriptif eksplanatif. Jenis penulisan yang ketiga adalah penulisan bersifat interdisipliner atau multidimensional. Model penulisan masa lalu dengan menggunakan ilmu sosial sebagai alat analisis peristiwa untuk membantu menerangkan peristiwa di masa lalu. Jadi dalam mengkaji suatu peristiwa, penulisan yang bersifat interdisipliner ini
menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori dari ilmu sosial yang lain sehingga diperolehlah sudut pandang yang luas tentang suatu peristiwa di masa. Demikian video presentasi kali ini. Sampai jumpa pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.